Inilah realita di balik kemegahan kota Batam. Ini jalannya kan gak rata kayak gini. Bolong-bolong semua. Harus bijak menangani masyarakat. Contohnya udah ada ya, seperti Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan didengarlah permintaan warga Botania, Batu Besar, agar jalan Botania ini diperbaiki. Ini jalannya parah. Oke, kita ketemu lagi hari ini. Kita start dari gedung apa ini? Nova Life yang berada tepat di depan perumahan Duta Mas Batam Center. Kita gerak menuju Botania. Kita lihat, biasanya sore gini macet. Tapi nggak tahu lah, nih hari Minggu, tanggal 25 bulan Mei tahun 2025. Kita lihat macet atau enggak ya hari ini. Jadi kita ngelihat ada banyak jalan rusak seperti ini. Di Batam paling banyak ya lampu simpang 3 kayak gini yang nggak ada lampu merahnya, banyak sekali. Seperti simpang Bengkong Harapan 2, simpang Bengkong Harapan 2, simpang banyak lah. Ini tadi simpang Legenda tadi, Botania, dan masih banyak lagi. Karena kalau dipasang lampu merah mungkin takut macet kali ya, jadi nggak dipasang lampu merah. Tapi pengendara udah paham, jadi kalau ngeliat mau lewat simpang situ jadi pelan-pelan. Oke, kita udah nyampe ke Mega Legenda. Mega Legenda Batam Center. Sebenarnya kalau mau lewat luar ada jalan yang bagus ya. Cuma lewat luar sama lewat dalam itu selisihnya bisa sampai 5-6 kilo. Jadi orang banyak memilih jalan dalam, sampai macet-macet jalan dalam ini.
Dan jalan dalam ini juga rusak semua, terutama daerah Botania ya. Nanti dari Cikitsu itu sampai ke Botania itu jalannya nggak ada yang bagus dan sempit sekali. Katanya sih mau diperbaiki, tapi sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Bongkar bentar, nggak dipasang-pasang. Ada alat berat sebentar, nanti hilang lagi. Ya gitu aja terus. Nggak tahu sampai kapan itu baru dikerjain Jalan Botania. Mudah-mudahan dipercepat sama BP Batam ya. Dan di mana-mana ditimbus, dikeruk timbus seperti tadi itu. Pokoknya ada bukit di dekat kota, potong, pangkas, timbus laut. Jadi daratannya makin meluas, lautnya hilang Kepulauan Riau, terutama kota Batam. Reklamasi lautnya sangat gencar di kota Batam ini. Menyaingi, ya bisa dibilang menyaingi Singapura. Nah, ini jalannya parah. Tapi ini bukan jalan utama ya. Ini adalah jalan perumahan. Tapi udah dijadiin jalan utama sama masyarakat. Karena udah rame yang lewat sini, pertokoan apa semua. Ini jalan potong. Jalannya gini lah, lubang-lubang semua. Jadi harus pinter-pinter milih. Tapi sini nggak macet. Kalau yang macet tuh daerah Botania itu parah kalau sore biasanya. Tapi nggak tahu nih hari Minggu ya. Kalau hari kerja, macetnya bikin emosi. Karena daerah Botania itu daerah padat penduduk, jadi pekerja banyak tinggal di situ. Sore nih kalau kameranya goyang-goyang karena jalannya rusak. Nah, ini tembusnya di kantor Gojek. Oh, kantor Gojek. Gojek Kota Batam. Ah, ah. Oke, ini kantor Gojek tadi. Balik. Oke, videonya kita skip dulu sampai deket sama Botania ya, baru kita gaskan lagi. Yuhu, kita udah nyampe, hampir sampai kok, hampir sampai daerah Cikitsu. Inilah realita di balik kemegahan Kota Batam. Nah, ini dia startnya.
karena jalannya goyang-goyang. Kalau kamera goyang-goyang, sorry, jalannya nggak beres. Ada tuh alat berat tuh, tuh alat berat. Tapi udah setahun, mungkin setengah tahun lah. Setengah tahun di sini jalan cuma ya 200 meter, nggak selesai-selesai. Nggak tahu lah kenapa. Apa penyebabnya jalan ini lambat dikerjain, kita nggak tahu. Mungkin gara-gara pemilu kemarin, karena baru startnya mulai mau pemilu kemarin, 2024 kemarin. Sampai sekarang nggak selesai-selesai, padahal cuma segini. Ini kabel semrawut nih. Oke, kita udah nyampe Botania, ternyata nggak macet ya. Ini kalau hari kerja ini sore di sini macet parah. Sekitar 2 km itu nggak ada lancar-lancarnya. Kayak seperti inilah. Kalau pas rame ada yang membelok itu parah. Nah, ini kan sepi nih hari Minggu kan, kalau hari kerja. Kalau hari kerja, aduh. Titik macet tadi tuh pas di Cikitsu tadi kalau hari kerja, itu titik macet. Karena belok-belokan simpang 3 ketemu simpang 3 nggak ada lampu merahnya. Mungkin kalau lampu merah macet juga. Itu susah untuk dicari penyelesaiannya, susah kali itu karena simpang 3-nya jaraknya dekat-dekat, jaraknya cuma 200 meter ketemu simpang 3 lagi. Karena ini jalan umum ya, bukan jalan perumahan atau bukan jalan apa ya, ini jalan umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batam. Jalan kota ini, jalan kota. Nah kayak gini, ini kalau mau belok aja repot karena jalannya kecil dan padat penduduk. Satu, padat penduduk, yang kedua arah ke Nongsa pun jalan banyak orang lewat sini, nggak mau lewat jalan besar karena jauh ya. Ini jalannya kan nggak rata kayak gini, bolong-bolong semua, itu bolong-bolong semua. Jadi jalannya bolong-bolong semua. Ini bukan setahun 2 tahun, udah lama ini jalannya seperti ini. Tapi nggak tahu lah pemerintah Kota Batam kapan mau diselesaikan jalan sini. Padahal masih ada lebar jalannya ya. Ini tanah kosong sebelah sini masih ada nih 45 meter. Sebelah sana juga masih ada lahan kosongnya 45 meter. Kalau sore dijadiin tempat jualan sama orang-orang seperti itu contohnya. Itu kan tanah jalan itu. Mudah-mudahan didengarlah permintaan warga Botania Batu Besar agar jalan Botania ini diperbaiki. Tuh jalannya bolong-bolong semua, nggak rata. Padahal ini pas di depan bandara ya. Jarak dari sini ke bandara paling-paling cuman 1 kilometer.
Bisa disaksikan tuh jalannya pada berlubang-lubang semua. Oke, kita berbalik. Dari Botania Garden kita putar balik melihat pemandangan Kota Batam ini. Inilah di balik kemegahan Kota Batam dengan jalan yang sempit dan menjadi pilihan masyarakatnya lagi jalannya ini. Jadi hampir 70% jalan ini digunakan oleh masyarakat dan yang 30% melalui jalan luar. Karena jalan luar jauh ya. Jalan ini sangat-sangat sempit. Pas 2 mobil, lebih dikit lah. Jadi banyak sih masyarakat Kota Batam nih yang saya dengar meminta untuk perbaikan jalan Botania ini diperlebar lagi karena jalannya sangat sempit. Kalau bisa dibikin 2 jalur lah. Jadi kan biar hilang macet dan rapi lihatnya, nggak seperti ini macet. Cuman kalau dilebarin jalan, ini yang kasihan orang-orang jualan ini. Nah, seperti ini kan orang-orang ini jualan. Ini kan orang jualan semua di pinggir-pinggir ini. Ini kalau sempat dilebarin jalan, kasihan mereka. Karena pasti kena gusur seperti ini. Warung-warung ini kan tanah-tanah jalan ini. Tanah pemerintah ini dibangun mereka nih. Seperti ini. Dan seperti ini kan warung-warung ini kan semua tanah pemerintah. Digunakanlah oleh masyarakat. Tapi namanya wakil rakyat ya, pemimpin ya. Kalau di rumah pemimpin orang tua. Jadi orang tua itu harus bijak menangani masalah. Gimana caranya biar anak-anaknya mengikuti aturan yang ia buat. Dan sama juga kayak pemimpin, yaitu pemerintah, harus bijak menangani masyarakat. Contohnya udah ada ya, seperti Gubernur Jawa Barat. Itu contoh pemimpin yang bisa menangani masalah tanpa menyusahkan masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakatnya juga sih udah dienakin sama pemimpin. Ada juga masyarakat, tapi nggak semua. Hanya segelintir dikit aja lah yang masyarakat nggak tahu diri kadang-kadang. Udah dienakin sama pemerintah, udah dibantu. Seperti KDM itu sudah membantu masyarakat. Dienakin sama pemimpinnya, kadang-kadang masyarakatnya nggak tahu diri. Tapi hanya 0, berapa persen lah masyarakatnya seperti itu. Hanya sangat-sangat dikit, nggak nyampe 1% dari rakyat Indonesia, saya rasa. Rakyatnya yang nggak tahu diri itu. Ini dulu banyak juga nih jualan di sini, tapi pemerintahnya pinter dan nggak ada masalah. Dipindahin kemana kita nggak tahu dan nggak ada masalah, aman. Ini dulu dari sini sebelum di pinggir ini dibersihin, ini dulu penjual semua nih, orang jualan semua, pedagang kaki lima semua dari ujung ke ujung. Tapi alhamdulillah dipindahkan tanpa ada masalah karena masyarakatnya juga mungkin mengerti, mereka menempati tanah bukan tanah mereka ya kan. Tanah yang mereka tempati untuk jualan adalah tanah pemerintah, terutama tanah jalan. Jalan ini kan untuk masyarakat juga, bukan untuk pemerintah.
Nah, kalau jalannya jelek kayak gini, yang susah kan masyarakat. Nah, jalannya. Kalau jalannya mulus kan yang enak masyarakat juga. Kalau di daerah sini, ini daerah apa ini? Ini udah bagus jalannya. Daerah Cendana, daerah Bida Asri 2 udah bagus, Bida Asri 2 ya. Kawasan sini adalah kawasan perumahan ya. Jadi kiri kanan kita ini perumahan semua. Tempat tinggal masyarakat Kota Batam yang berasal dari seluruh rakyat Indonesia, bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa di sini, menjadi satu di Kota Batam. Dan ini adalah Rumah Sakit Awal Bros ya, rumah sakit baru. Ini baru sekitar setengah tahun rumah sakit ini. Dan di sini ada mall juga, satu-satunya mall di daerah Botania ya ini, Mall MB2. Dan kepanjangannya Mall Botania 2. Dan ini rumah sakit lagi nih, yang gedung samping kanan kita nih, Rumah Sakit Bunda Halimah yang ada di Botania juga. Jadi kita hari ini keliling-keliling Botania aja ya. Oke, kita memasuki perumahan KDA Batam Center. Ya masih daerah Botania juga, Botania 2. Enggak jauh lah dari Botania 2. Hanya beberapa ratus meter ya. Ini perumahannya banyak kloster. Ada kloster yang mewah, elit, ada kloster yang biasa. Ya bermacam-macam lah, ada kloster Raja Wali namanya, kloster Garuda, kloster Gelati, banyak klosternya.
Oke, video kali ini kita sudahi sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di lain waktu. Bye bye.